Halo, kembali lagi bersama saya Raisa Adiman, psikolog klinis dan perkembangan untuk anak sampai remaja. Hari ini saya mau bahas tentang forgiveness, tapi bukan tentang gimana cara memaafkan, tapi lebih ke 5 types of forgiveness language. Sebelumnya saya mau nanya dulu, pernah nggak sih kamu ngerasa bersalah sama orang, tapi kamu udah minta maaf sesuai cara yang kamu tahu itu adalah cara yang benar untuk meminta maaf, tapi ternyata kok nggak dimaaf-maafin juga? Ya, selain itu memang hak orangnya untuk memaafkan atau tidak, selain itu juga memang ada orang yang butuh waktu lebih lama untuk memaafkan, tapi ada juga orang yang bisa cepat memaafkan. Nah, mungkin kamu bisa cari tahu juga tentang hal ini, yaitu tentang forgiveness language. Jadi bukan cuma love language aja nih, tapi juga ada forgiveness language. Kalau misalnya kita punya bahasa meminta maaf yang berbeda, nah seringkali itu juga membuat seseorang merasa, kapan kamu minta maaf? Saya nggak ngerasa kamu minta maaf, gitu. Padahal kita udah minta maaf. Nah, mungkin caranya atau bahasa meminta maafnya yang berbeda, gitu. Jadi, kita hari ini mau bahas tentang 5 forgiveness language. Nah, jadi ternyata ada 5 bahasa. Yang pertama adalah expressing regret, yang kedua adalah accepting responsibility, yang ketiga adalah genuinely repent, yang keempat adalah make restitution, dan yang kelima adalah ask for forgiveness atau request forgiveness. Kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama, tentang expressing regrets, yaitu kita menunjukkan ekspresi bahwa kita memang benar-benar merasa bersalah dan kita tahu bahwa kita punya kesalahan tertentu, makanya kita meminta maaf. Nah, expressing regrets ini bisa dengan kata-kata, misalnya I'm really sorry for my bad habits, misalnya kayak gitu, atau misalnya kita ngomong sorry banget ya kemarin saya ngelakuin begini, atau bisa juga dengan didukung dengan ekspresi dan gestur juga, aduh maaf banget ya saya benar-benar merasa bersalah. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari expressing regrets. Kemudian yang kedua, accepting responsibility. Jadi kita menerima tanggung jawab bahwa memang yang kita lakukan itu adalah kesalahan kita tanpa membuat excuse apapun. Contohnya, iya sorry banget ya kemarin saya datangnya telat, soalnya kamu juga sih ngasih tahu waktunya nggak jelas. Nah, kalau misalnya kita ngomongnya seperti itu jadi terkesan bahwa bukan salah kita, tapi adalah salah orang yang bersangkutan. Itu membuat kita jadi tidak menerima tanggung jawab bahwa memang kita yang salah, kita telat dan kita salah gitu. Jadi kalau misalnya di satu-satu masa, jadi kalau misalnya di saat-saat tertentu memang kita salah, terima aja bahwa kita memang salah, akuin dan bilang kalau misalnya itu memang kesalahan saya dan saya menerima tanggung jawab bahwa saya harus menerima bahwa itu salah saya gitu. Itu yang paling penting. Kemudian yang ketiga, genuinely repent. Nah, di genuinely repent ini kita menunjukkan adanya perubahan gitu. Jadi ini bisa dimulai dengan kita berjanji bahwa next time hal ini nggak akan terulang lagi, atau next time saya mau berubah. Jadi saya nggak akan menunjukkan perilaku tersebut lagi. Nah, tapi nggak hanya sekedar janji, pasti orang yang bersangkutan nggak cuma mau dijanjiin aja dong, pasti mau kenyataannya. Jadi tunjukkan kalau misalnya kita memang benar-benar berubah. Nah, itu adalah forgive language yang ketiga, yaitu genuinely repent. Kemudian yang keempat, make restitution. Jadi di sini restitution itu kayak semacam ganti rugi. Jadi kita kayak bertanggung jawab dengan cara mengganti. Misalnya kalau misalnya kita ngerusakin barang orang, kita bertanggung jawab dengan kita ganti kan. Nah, itu juga yang dinamakan dengan restitution. Nah, kalau misalnya kita bersalahnya karena kita datang telat. Nah, kita restitutionnya dengan cara gimana dong? Kita tanggung jawabnya dengan cara gimana? Kita mengganti ruginya dengan cara gimana? Caranya bisa dengan kita kerja lebih telat di saat orang lain udah pulang, mungkin kita belum pulang gitu. Atau bisa juga kita ganti rugi dengan kita mengambil bagian sedikit lebih banyak daripada orang lain gitu, sebagai kompensasi atau sebagai ganti rugi bahwa
karena tadi saya telat, jadi nggak apa-apa bagian itu saya yang kerjain untuk menebus kesalahan kita gitu. Jadi kayak seperti itu. Nah, ada beberapa orang yang berharap kita ganti rugi kalau misalnya kita memang benar-benar merasa bersalah. Ganti ruginya nggak selalu berupa barang ya, bisa juga kayak tadi, berupa jasa, berupa perlakuan, berupa sikap, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, request forgiveness atau ask for forgiveness. Nah, jadi ada beberapa orang yang nggak cukup hanya dengan I'm sorry aja, tapi pengen ditanya, saya dimaafin nggak nih? Gitu. Jadi ada orang-orang yang pengen ditanya, please maafin saya ya, please maafin aku ya, gitu. Kamu maafin aku kan? Gitu. Jadi itu yang dinamakan dengan request forgiveness. Itu dia tadi 5 forgiveness language. Oke, jadi pada umumnya sebenarnya kalau kita di Indonesia dan mungkin di negara lain juga, kita memang diajarkan kalau mau minta maaf itu kita harus say sorry, yang pertama ya kan, say sorry. Kalau misalnya udah, diusahakan juga kita ganti rugi. Dari kecil kita diajarkan kalau misalnya kita ngerusakin barang teman atau kita ngilangin barang teman, kita harus ganti rugi ya kan, kita harus gantiin. Nah, tapi ternyata setelah kita dewasa, ganti rugi dan bilang maaf itu bukan satu-satunya cara untuk mengekspresikan permintaan maaf. Jadi ada beberapa orang yang memang membutuhkan bahasa yang lain untuk benar-benar merasa bahwa oh ya, dia benar-benar ngerasa bersalah dan mau minta maaf sama saya gitu. Jadi hal ini perlu kita pelajari supaya nantinya kita bisa menjalin hubungan dengan lebih baik. Melakukan kesalahan itu adalah hal yang lumrah, tapi kalau misalnya kita melakukan kesalahan dan kita kesulitan untuk meminta maaf, itu akan memutus relasi kita dan tentunya merugikan kita dong, ya kan? Pasti nggak mau kan di sini kalau misalnya kita jadi kehilangan teman atau sahabat atau orang dekat kita karena kita melakukan kesalahan dan sulit untuk berdamai. Tapi dari semua 5 forgive language itu, yang paling penting adalah kita melakukannya dengan tulus. Kalau misalnya kita udah meminta maaf, kita udah ganti rugi, kita udah menerima responsibility kita, dan kita udah melakukan 5-5-nya mungkin, tapi kita ngerasa, kok nggak dimaaf-maafin sih? Coba kita cek lagi, apakah betul-betul kita sudah minta maaf dengan tulus? Apakah betul-betul dalam hati tuh kita benar-benar menerima bahwa, oh ya sih, saya memang salah, gitu. Jadi itu penting juga untuk dilakukan. Jadi, penting untuk mengenali 5 forgive language ini, tapi yang lebih penting lagi adalah melakukannya dengan tulus. Oke, kalau gitu video kali ini sampai situ dulu. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa di subscribe channel ini kalau misalnya kamu ngerasa channel ini bermanfaat. Subscribe di sini nggak sih? Atau di sini? Ya pokoknya subscribe ya. Jangan lupa di like dan komen juga. Kalau gitu, share juga video ini kemanapun yang menurut kamu perlu untuk menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye!